Kajian pada malam hari ini kita masih membicarakan sekitar masalah bulan Rajab lah. Nah, jadi bulan Rajab di sini bacaannya bulan Rajab salah satu daripada bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Firman Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di hadratillah ada 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, di antaranya dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Artinya di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, dihormati. Nah, itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian di dalamnya yang dimuliakan itu menjalim diri-diri kalian dengan berbuat kemaksiatan. Di dalam bulan-bulan yang dihormati itu lah, ujar Al-Quran, janganlah di antara kamu itu menjalim diri-diri kalian. Artinya menjalim dengan diri-diri kalian itu dengan berbuat kemaksiatan. Nah, jadi di antara bulan yang dimuliakan itu, bulan yang dihormati itu, jangan kita itu berbuat kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan. Berbuat maksiat jangan, ujar apa? Ujar Al-Quran, dan meninggalkan ketaatan juga jangan. Artinya jangan sampai kita di bulan yang dimuliakan itu mengerjakan maksiat. Nah, dan jangan juga sampai di bulan yang dihormati itu kita meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, di situ anjurannya. Jadi sangat disayangkan kita ketemu pada bulan yang dimuliakan oleh Allah, di situ kita mengerjakan maksiat. Itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan kita diberikan oleh Allah, kita ketemu kepada bulan yang mulia, di situ kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Itu sangat disayangkan. Nah, sangat disayangkan sekali kalau kita ketemu pada bulan-bulan yang mulia, malahan giat kita di situ untuk apa? Mengerjakan kemaksiatan. Itu sangat disayangkan sekali kita diberikan oleh Allah ketemu apa? Kepada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita tinggalkan, berlalu begitu saja bulan yang dimuliakan oleh Allah itu kita tinggalkan. Nah, jadi kalau bisa kita bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, kemaksiatan jangan sampai kita kerjakan. Nah, kalau bisa
ketaatan ibadah kepada Allah lebih kita tingkatkan apabila kita diberikan oleh Allah ketemu kepada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi yang dimaksud dengan 4 bulan yang dihormati itu bulan-bulan apa? Yang pertama bulan Rajab, ya, yang kita temui sekarang ini bulan Rajab. Ini termasuk bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati oleh Allah. Jadi bulan Rajab, Zulqa'dah, kemudian lagi bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Itu bulan-bulannya ada 4. Sebagaimana yang telah mendatang di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW melalui sabdanya, ujar sidin, maka Allah Ta'ala itu menggandakan, artinya menggandakan itu berlipat-lipat. Amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti bulan Rajab, apalagi bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Jadi apabila orang di situ mengerjakan amal ibadah kepada Allah, artinya yang baik-baik amal ibadahnya itu, itu dilipat gandakan oleh Allah amal ibadahnya. Jadi Allah menggandakan pahala segala amal kebaikan seorang hamba di dalam bulan-bulan yang dihormati tersebut. Seperti bulan yang disebutkan tadi, itu Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu juga digandakan orang yang beribadah pada bulan yang dihormati seperti bulan yang disebutkan tadi, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat gandakan, dibesar-besarkan pahalanya oleh Allah orang yang beribadah pada bulan yang dihormati tersebut. Sebaliknya begitu juga digandakan dosa amal keburukan di dalamnya. Jadi biarlah bila seorang hamba mengerjakan salah satu dosa, mengerjakan salah satu maksiat di bulan yang dihormati itu, juga digandakan dosanya. Dosanya juga digandakan apabila orang yang meninggalkan mengerjakan salah satu dosa. Jadi ini sama, ini apabila mengerjakan ketaatan, kebaikan, pahalanya pun juga dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya bila seorang hamba itu mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan salah satu dosa, amal keburukan di dalam bulan tersebut, juga digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Jadi apabila sampianlah berbuat dosa, misalnya pada bulan ini sampian meninggalkan salah satu pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah, seperti meninggalkan pekerjaan sembahyang, atau sampian berbohong pada bulan ini, sering berbohong dengan tanpa alasan berbohong misalnya, itu dosa kebohongan sampian itu dilipat gandakan oleh Allah. Sampian apabila meninggalkan ibadah sembahyang pada bulan ini, juga dilipat gandakan oleh Allah dosa yang telah sampian tinggalkan ibadah sembahyang tersebut, dosanya. Sebaliknya apabila sampean mengerjakan ibadah sembahyang yang tadinya sampean
Misalnya lah dengan tanpa alasan hendak berdusta, misalnya lah hendak berdusta, hendak membohongi orang. Sebaliknya juga dilipat gandakan oleh Allah dosanya kepada orang yang berdusta atau berbohong tersebut. Nah, itu sebaliknya. Ujar baginda Rasul, digandakan dosa amal keburukan hamba itu di dalam bulan-bulan yang dia hormati itu. Seperti kata Imam Qatadah, ujar sidin apa? Menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi zalika dinul qayyimu fala tazlimu fihinna ampusakum. Ini tafsirannya. Amalan yang lebih besar, amal saleh lebih besar pahalanya kalau dikerjakan di bulan-bulan yang dihormati. Ujar sidin, orang yang beramal saleh, orang yang beramal nang baik-baik, baik itu pian memperbanyak apa? Zikirkah? Memperbanyak membaca Al-Qur'ankah? Memperbanyak istighfarkah? Bersalawatkah? Itu termasuk amalan-amalan yang saleh, itu amalan-amalan yang baik. Jadi itu lebih besar pahalanya, ujar Imam Qatadah, kalau dikerjakan di bulan-bulan yang dihormati seperti pada bulan Rajab ini. Jadi bila pada bulan Rajab ini, bila sampian beramal ibadah yang baik-baik, itu dibesarkan pahalanya. Sebaliknya lagi, dan kezaliman orang yang mengerjakan kemaksiatan, berbohong pada bulan-bulan yang dihormati, meninggalkan sembahyang misalnya, pada bulan-bulan yang dihormati ini juga lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya di dalamnya bulan-bulan yang dihormati itu apabila mengerjakan maksiat. Kalau dibanding, ujar sidin, dengan bulan-bulan yang lain. Nah, bulan-bulan yang lain itu kada besar dosanya kalau orang meninggalkan sembahyang. Tidak besar dosanya kalau orang berbohong pada bulan-bulan yang lain, selain daripada bulan yang dihormati. Tapi apabila pada bulan yang dihormati, amal ibadahnya yang baik dilipat gandakan, dan orang yang mengerjakan kemaksiatan juga dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Jangan sampai kalau bisa kita itu berbuat kemaksiatan pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena dosanya itu dibesarkan, dilipat gandakan dosanya. Itu habis sudahlah. Kemudian lagi Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullahu taala di dalam kitab Sidin menyebutkan, dikatakan orang, ujar sidin nih, apabila tiba malam pertama daripada bulan Rajab, malam pertama sudah kalah, nih kita nih malam yang keempat, malam Senin kemarin malam pertama. Nah, ujar sidin, apabila tiba malam pertama daripada bulan Rajab, ujar Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, apabila tiba malam pertama daripada bulan Rajab, malam pertama, maka Allah Ta'ala itu memerintahkan seorang malaikat. Allah memerintahkan kepada seorang malaikat berseru. Berseru, malaikat itu artinya memanggil. Allah perintahkan kepada seorang malaikat malam pertama daripada bulan Rajab itu,
supaya malaikat itu memanggil atau berseru, mengasih tahu seorang malaikat ini. Apa ujar malaikat? Ala inna syahrat taubati qadis tahalla patuba limanistarfarawaha fihi. Ini ujar malaikat yang berseru, seorang malaikat yang berseru, ketahuilah, ujar salah seorang malaikat nih, sesungguhnya bulan Taubah telah tiba. Nah, jadi malam pertama daripada bulan Rajab itu seorang malaikat ini diperintahkan untuk mengasih tahu kepada seluruh hamba ini. Nah, seluruh hamba ini, apa ujarnya? Ketahuilah, sesungguhnya bulan Taubah telah tiba. Yang dimaksud dengan bulan Taubah itu, bulan Taubat itu ialah bulan Rajab ini. Nah, bulan Taubah, ujar malaikat, sesungguhnya bulan Taubah itu telah tiba. Ujar salah seorang malaikat nih, maka beruntunglah bagi orang yang meminta keampunan. Nah, jadi apabila bulan Rajab ini salah seorang hamba itu meminta keampunan kepada Allah, apabila dia pernah merasa melakukan kesalahan, kemudian dia memohon keampunan kepada Allah, ujar salah seorang malaikat ini, beruntunglah orang tersebut apabila dia itu merasa bersalah kepada Allah dan memohon keampunan kepada Allah pada bulan Rajab ini, itulah orang yang beruntung. Ujar siapa? Yaitu ujar salah seorang malaikat yang berseru pada malam pertama daripada bulan Rajab. Nah, lah, beruntunglah bagi orang yang meminta keampunan. Kepada siapa meminta keampunannya? Kepada Allah di bulan apa? Yaitu di bulan Rajab ini. Nah, lah, itu ujar siapa? Ujar salah seorang malaikat. Kemudian lagi Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala juga berkata di dalam kitab Sidin lah. Sidin menyebutkan, ujar Sidin, dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila tiba hari raya. Nah, nih, apabila tiba hari raya ini ada hubungannya dengan bulan Rajab juga. Apabila tiba hari raya, hari raya fitrah, hari raya fitri tiba, dan hari yang ke-10, artinya hari yang ke-10 itu hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha kan hari yang ke-10 daripada bulan Dzulhijjah. Jadi apabila tiba hari raya dan hari raya Idul Adha, hari yang ke-10 dan hari Jumat yang pertama daripada bulan Rajab, dan hari Jumat yang pertama daripada bulan Rajab, nanti hari pertama lah daripada bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban dan malam Jumat. Nih, malam Jumat yang pertama daripada bulan Rajab dan pada malam Jumat yang lain selain daripada malam Jumat bulan Rajab yang pertama. Jadi apa ujar Sidin? Orang-orang yang telah meninggal dunia itu, ujar Sidin, orang yang telah mati itu, ujar Sidin, keluar daripada kubur-kubur mereka. Nah, jadilah apabila tiba malam hari raya, 2 hari raya, malam hari Jumat yang pertama daripada bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban,
dan malam Jumat. Nah, malam Jumat selain daripada malam pertama daripada bulan Rajab. Ujar Sidin, orang-orang yang telah mati itu keluar dari kubur-kubur mereka. Keluarnya itu berhenti di pintu rumah-rumah mereka. Nah, keluarnya dari kubur itu berhenti di pintu rumah-rumah mereka. Nah, berhenti di pintu rumah-rumah mereka dan mereka berkata, nah, orang-orang yang dalam kubur tadi keluar, orang-orang yang mati tadi keluar. Nah, keluar berhenti membetuli di rumah-rumah mereka dan mereka berkata, nah, lah orang-orang yang mati tadi berhenti keluar, berhenti membetuli di pintu rumah-rumah mereka dan mereka itu berkata, apa ujarnya? Lah ujar arwahnya nih. Nah, perkataannya nih apa ujarnya? Kasihilah kami di malam ini, ujarnya. Kasihanilah kami di malam ini dengan kalian bersedekah. Nah, jadi malam-malam yang disebutkan tadi mereka itu keluar dan berhenti membetuli di pintu rumah-rumah mereka dan berkata, kasihanilah kami di malam ini. Nah, tujuannya tadi kepada siapa? Kepada penghuni rumah yang didatangi oleh mereka tadi. Nah, ujarnya, kasihanilah kami di malam ini dengan kalian itu bersedekah. Jadi bersedekahnya ini dengan caranya dengan apa? Nah, kayak apa? Mengasihi mereka itu caranya dengan apa? Yaitu dengan bersedekah. Nah, jadi yang pahala sedekah tadi diniatkan untuk kami, ujar arwah tadi. Nah, pahalanya yang sampian sedekahkan tadi, pahala yang sampian bersedekah tadi dihadiahkan, diniatkan untuk arwah-arwah tadi. Nah, misalnya pian mempunyai orang tua, nah, kedua orang tua meninggal sudah. Nah, jadi pian bersedekah, misalnya malam hari raya, 2 hari raya tuh, nah, bersedekah malam Jumat pertama daripada bulan Rajab, sampian bersedekah. Kemudian malam nisfu Sa'ban sampian bersedekah, dan malam Jumat, setiap malam Jumat tuh, nah, sampian bersedekah. Apakah yang pian sedekahkan? Nah, bawa duit dari rumah, masukkan ke dalam celengan masjid. Nah, pian niatkan pahalanya untuk arwah kedua orang tua pian. Nah, itu niatkan untuk kedua orang tua pian, atau kepada saudara-saudara pian kah, kain ini pian kah. Nah, pian niatkan, nah, aku bersedekah, niatkan pahalanya untuk arwah orang tua, kedua orang tua, kedua kain ini, saudara-saudara pian. Nah, niatkan. Nah, ini siapa? Nih perintihan arwah yang datang pada malam-malam yang disebutkan itu. Mereka itu apa? Mereka itu menyeru, lah, berhenti di pintu rumah-rumah mereka dan mereka berkata, kasihanilah kami di malam ini dengan kalian itu bersedekah dan pahalanya diniatkan untuk kami. Nah, ujar arwah tadi, sekalipun hanya dengan sepotong daripada roti yang pian sedekahkan. Nah, sekalipun itu
Sepaling anu sudah nilaiannya itu sepotong roti itu sepaling kecil sudah nilaiannya. Yang pian sedekahkan, pian niatkan pahalanya untuk arwah keluarga pian, itu lebih apa? Lebih bernilai kepada arwah-arwah tersebut. Itu lagi yang diharapkan oleh arwah-arwah yang sudah meninggal dunia itu, orang-orang yang meninggal dunia itu. Lah hadiah pahala yang kita kirimkan kepada mereka. Itu. Jadi malam apa tadi? Pada malam 2 hari raya, malam Jumat pertama daripada bulan Rajab, dan malam nisfu Sa'ban, dan malam Jumat. Nah, itu. Karena sesungguhnya kami sangat berhajat sekali kepada sedekah kalian, ujar arwah tadi, ujar orang yang mati tadi. Kami sangat berhajat kepada sedekah daripada kalian. Berhajat kepada sedekah orang yang hidup-hidup. Itu lagi yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal dunia itu. Jadi ujarnya lagi, ujar arwah nih, ujar orang yang mati-mati nih, maka jika mereka tidak mendapatkan apapun, misalnya di waktu mereka keluar daripada kubur mereka itu, membetuli di pintu rumah-rumah mereka, tidak ada yang mereka dapatkan. Orang dalam rumah nih cuek-cuek aja. Misalnya cuek-cuek aja, kadada ujarnya, maka jika mereka tidak mendapatkan kadada yang didapatkan, maka mereka kembali dengan keadaan sedih. Kembali mereka dengan keadaan sedih. Jadi mereka kembali ke kuburan mereka itu dengan perasaan duka cita, artinya dalam keadaan bersedih. Karena tidak ada yang diharapkan. Tidak ada yang diharapkan. Jadi kembalinya mereka itu dalam keadaan sedih. Jadi karena ini sudah kita ketahui lah, bahwa setiap malam Jumat itu arwah orang muslimin dan muslimat itu mereka itu keluarnya kemana, yaitu membetuli ke pintu-pintu rumah mereka. Dan mereka itu berharap supaya orang yang ada di dalam rumah ini ada bersedekah, dan pahala sedekah itu diniatkan pahalanya kepada arwah tersebut. Jadi apabila mereka itu mengetahui bahwa orang itu ada bersedekah dengan niat pahalanya dihadiahkan, mereka itu tidak bersedih lagi. Kembalinya mereka itu dengan tidak membawa perasaan duka cita, kembalinya mereka ke dalam kubur itu. Itulah ujar siapa tadi? Ujar Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala.